Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Jadi saya dari kelompok 1 ilmu mantik, kelompok 1 yang pembagian untuk UAS. Saya sendiri dan Nur Alimatul Zahro dari kelas HTN 3B. Kita di sini akan tanya jawab. Tanya jawabnya itu tentang seputar ilmu mantik. Ilmu mantik itu apa sih? Ilmu mantik itu sebuah mata kuliah di HTN. Nah, untuk lebih jelasnya pembahasan apa itu ilmu mantik, nah kita bahas di sini nih pertanyaan ini. Pertama, jadi saya sendiri akan bertanya kepada Nur Alimatul Zahro tentang ya mungkin sedikit dilalah gitu kan. Apa sih itu dilalah? Baru nanti Nur Alimatul Zahro akan nanya saya 10 pertanyaan. Oke, sekarang pertanyaan langsung aja ya. Saya akan bertanya nih kepada Nur Alimatul Zahro nih seputar dilalah nih ya. Pertama nih Zahro, dilalah itu apa sih? Nah, jadi dilalah itu adalah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, Rehan. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Oh iya. Apa dilalah itu ada pembagiannya? Ada. Jadi dilalah itu dibagi menjadi 2. Dilalah lafziyah dan dilalah ghairu lafziyah. Oh, gitu ya. Terus maksudnya tuh apa tuh? Dilalah lafziyah dan ghairu lafziyah ya? Nah, itu apa tuh? Nah, jadi dilalah lafziyah itu adalah memahami sesuatu dari suara. Sedangkan dilalah ghairu lafziyah itu dia tidak memahami sesuatu dari suara, melainkan dari sesuatu yang lain. Oh iya. Nah, terus nih ya, dari dilalah lafziyah itu kan tadi kan biasanya kalau ilmu mantik ini pembagiannya banyak ya. Nah, dilalah lafziyah itu sama dilalah ghairu lafziyah itu ada lagi nggak pembagiannya? Ada. Nah, jadi dilalah lafziyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tabi'iyah, yang kedua itu akliyah, dan yang ketiga itu ada wadliyah. Nah, sama kalau yang ghairu lafziyah juga sama, tabi'iyah, akliyah, dan wadliyah. Kalau contohnya tuh apa tuh dari tabi'iyah tuh? Nah, kalau contoh dari tabi'iyah di dilalah lafziyah itu dia kan pengertiannya kan memahami dari suara-suara tabiat atau watak gitu ya. Contohnya itu seperti rintihan aduh. Nah, itu menunjukkan rasa sakit. Kalau seperti lainnya tuh kayak gitu, itu menunjukkan kata iya. Kalau wadliyah tuh gimana? Nah, kalau wadliyah sendiri itu kan dia memahami suara atau kata yang sudah disepakati bersama. Contohnya itu seperti rokok kretek gitu. Nah, menunjukkan rokok bercengkeh yang tidak ada filternya gitu. Oke, siap. Terus nih kalau dilihat-lihat nih kan harus ini bisa dilihat nih dilalah itu, terus itu tuh mutobakiyah, tadomuniyah sama itizamiyah itu apa tuh? Oh, nah jadi gini, dari wadliyah dilalah lafziyah itu terbagi lagi menjadi 3. Ada mutabakiyah, tadomuniyah, dan itizamiyah. Nah, mutabakiyah itu adalah menunjukkan makna yang sempurna dari kata yang disepakati bersama. Nah, sedangkan tadomuniyah yaitu menunjukkan sebagian makna dari kata yang disepakati bersama. Dan yang terakhir itu ada itizamiyah, yaitu menunjukkan makna yang tidak semestinya dari kata yang disepakati bersama. Itizamiyah dari kata yang tidak disepakati bersama tuh contohnya gimana sih? Nah, contohnya tuh kayak rokok adalah pahit. Rokok adalah pahit. Jadi kan beberapa orang ada yang bilang rokok tuh nggak pahit, ada yang bilang rokok tuh enak manis gitu. Nah, terus yang dimaksud tabi'iyah itu memahami sesuatu dari wujud alami atau asal itu tuh maksudnya apa ya? Nah, kalau tabi'iyah ini yaitu dari tabi'iyah dilalah ghairu lafziyah. Nah, itu artinya kan tadi kan dia kan memahami sesuatu dari wujud alami atau asal. Contohnya itu kan seperti merahnya wajah menunjukkan rasa malu. Nah, sedangkan pengertian dari dilalah ghairu lafziyah itu sendiri kan dia memahami sesuatu bukan dari suara melainkan sesuatu yang lainnya. Jadi dari perubahan tubuhnya gitu kan, merah karena malu, seperti itu, pucat karena sakit. Oh iya. Terus ini pertanyaan terakhir. Aduh, azan dulu guys ya. Kita cut dulu guys, ada azan.
Oke guys, sudah azan selesai. Sekarang kita lanjut guys, pertanyaan terakhir buat Nur Alimatul Zahro nih. Jelaskan lagi apa sih itu bedanya wadiyah dilala sama wadiyah dilala lafziyah sama wadiyah dilala ghairu lafziyah, itu tuh sih masih kurang paham tuh perbedaannya. Jadi wadliyahnya itu emang sama pengertiannya, cuman perbedaannya itu di dilala lafziyah sama dilala ghairu lafziyah. Seperti itu. Iya. Kalau lafziyah kan dia dari suara, kalau yang ghairu itu dia dari sesuatu yang lain bukan suara. Nih contohnya yang ghairu ya, wadliyah yang ghairu itu kayak mengangguk gitu, mengangguk. Nah, itu kan menunjukkan iya kayak gitu. Jadi dari gerakan gitu loh, bukan dari suara seperti itu. Siap. Oke Seperti deh. itu guys. Nah lanjut nih kan tadi Zahro ini ya nih udah saya tanya-tanya, sekarang Zahro lah nanya saya lah biar, Oke. biar keren. Sesinya Rehan. Nah jadi sekarang gantian sesi Rehan ya. Oke. Jadi ini yang pertama ya Rehan. Apa sih itu ilmu mantik Rehan? Nah ilmu mantik itu tuh sebenarnya kalau bisa kita lihat tuh ilmu mantik itu kayak filsafatnya orang-orang barat gitu loh. Nah penjelasannya itu adalah ilmu yang membahas tentang kaidah yang melindungi akal, melindungi terjaganya akal dari kesalahan berpikir. Jadi kita itu jangan sampai salah berpikir gitu. Makanya itu kita harus belajar ilmu mantik, karena sekarang tuh banyak banget ilmu-ilmu yang bertebaran di mana-mana gitu. Karena dengan banyak ilmu yang bertebaran di mana-mana, jadi pola pikir orang semakin beragam. Nah ilmu mantik itu insya Allah akan menjaga kita dari kesalahan dalam berpikir. Jadi itu ya Rehan ilmu mantik. Ya betul sekali, betul. Pertanyaan kedua nih, apa sih faedah dari ilmu mantik? Nah faedah dari ilmu mantik ya, sesuai dengan yang tadi sih kan kita bahasnya tentang pemikiran gitu. Jadi ilmu mantik ini mudah-mudahan bisa membantu kita dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pemikirannya tapi ya bukan perbuatan. Maksudnya kan kalau ini kan soalnya kita bahas dalam ilmu berpikir gitu. Jadi ini supaya kita bisa membedakan mana cara berpikir yang benar dan mana cara berpikir yang salah. Nah yang ketiga nih, apa aja sih pokok pembahasan ilmu mantik? Pokok pembahasan itu dikit sih, cuman ada yang namanya lafaz, terus kodiyah dan istidlal. Dikit, cuma 3, tapi kalau pas kita masuk ke dalam ininya, ke dalam materinya itu penjabarannya luas. Apa aja sih pembagian dari lafaz itu? Lafaz itu pembagiannya ada 2, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murokkab. Kalau contoh dari lafaz mufrad itu apa? Contoh dari lafaz mufrad itu misalkan lafaz kayu. Lafaz ka dan yu itu tidak bermakna apa-apa, tapi lafaz kayu itu bermakna kayu gitu. Tapi kalau kata itu dipisah, lafaz ka dan yu itu tidak bermakna apa-apa. Oke. Gitu. Nah, terus nih Rehan, apa sih yang dimaksud dengan kodiyah? Kodiyah. Oh iya. Kodiyah Kodiyah itu ucapan yang berfaedah serta bisa jadi mengandung kebenaran ataupun mengandung dusta gitu, mengandung kedustaan gitu. Kodiyah itu terbagi menjadi berapa sih? Kodiyah itu 2, kodiyah hamliyah dan kodiyah syartiyah. Apa yang dimaksud dengan istidlal? Istidlal itu kalau dari buku ilmu mantiknya ya, indahnya pemikiran dari sesuatu yang dari sesuatu yang diketahui pada sesuatu yang tidak diketahui dengan menjadikan apa yang diketahui sebagai perantara bagi sesuatu yang tidak diketahui. Ini pertanyaan terakhir ya Han. Oke. Nah istidlal itu terbagi menjadi terakhir. Istidlal itu terbagi menjadi 2, yaitu istidlal istiqroi dan istidlal qiyasi. Seperti itu. Jadi sekian ya guys. Makasih guys. Siapa yang gangguin Dila? Iya. Oke, gitu aja mungkin tanya jawab seputar ilmu mantik. Tolong di komen, like, and subscribe guys ya. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka dulu dong. Oh iya benar. Dadah. Jadi yang ya emang artinya sama Rehan.
Nah, cuman kan pengertiannya tadi kan yang di lala lafzah itu tidak jadi itu ya romantik ya Rehan. Nah, Betul. pertanyaan yang kedua, apa sih faedahnya romantis tuh? Nah, itu dia. Nah, faedah